Lihat peristiwa Zakius. Anda masih ingat Zakius? Kepala pemungut cukai. Cukai itu pajak. Orang Yahudi dipajak pada zaman Yesus oleh Roma. Karena Yahudi pada zaman Yesus ada di bawah kekuasaan Roma. Dan pemungut pajak ini terserah dia mau mengambil berapapun. Dia peras orang Yahudi. Maka orang Yahudi tidak suka kepada Zakius. Orang Yahudi mengucilkan Zakius sebagai kafir, sebagai najis karena bekerja sama dengan orang luar Yahudi. Najis. Tetapi apa yang terjadi di saat Yesus lewat pohon ara di mana Zakius berdiri, Yesus langsung berkata, "Zakius, turun. Aku harus menumpang di rumahmu." Dan apa kata Zakius? "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Jadi Zakius tinggal punya berapa? Setengah. Dan kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada nggak orang yang diperas oleh Zakius? Banyak. Banyak. Dan dari setengahnya itu dia bayarkan untuk orang-orang yang diperas. Lalu Zakius punya apa? Zakius punya apa? Zakius punya Yesus. Zakius punya Yesus. Maka betul apa yang dikatakan Paulus. Dulu apa yang berharga bagiku, setelah aku mengenal Kristus, semuanya menjadi sia-sia bagiku. Dan Bapak Ibu ingat, Allah itu melalui kitab suci mau membawa kita kepada keselamatan. Artinya apa? Tuhan itu harus menyadarkan kita, hei umat Martinus, ingat, hirup teh, koskieu, kita buka tangan kepada Tuhan. Ya, Bu, coba buka tangan Ibu. Nah, kadang-kadang Tuhan ngasih ke tangan kita hal yang tidak kita sukai. Betul atau tidak? Hal yang tidak kita sukai. Dan harus kita pegang. Tapi bisa juga Tuhan mengambil hal yang paling berharga dalam hidup kita. Betul atau tidak? Itu dia. Supaya kita belajar apa? Ada saatnya kita untuk menikmati berkat. Ada saatnya kita untuk melepaskan berkat itu. Kita tidak pernah boleh jadi anak Tuhan yang mencintai berkat. Halo? Yang harus kita cintai itu siapa? Pemberi berkat, bukan berkatnya. Bukan berkatnya. Karena berkat Tuhan itu kadang-kadang come and go. Datang dan pergi itu. Saya itu sibuk. Kemarin ini ke Bangka, Batam, Surabaya, Jambi memberi seminar. Lalu harus melatih paduan suara. Anda lihat saya action. Ada satu pastor yang menghina saya. Kamu tuh dari tadi gini-gini, kok gak terbang-terbang? Kata dia. Saya harus dirigen, lalu ke sini. Besok saya harus ke Sabah, Malaysia. 5 kali seminar 1 minggu di sana, di Sarawak. Lalu dari situ saya ke Manado. Pegawai Pratista itu tanya kepada saya, Pastor tuh ndak capek? Terus saya ngomong, gue bukan makhluk halus. Ya capek kata saya tuh. Lalu ngapain Pastor kesana sini, capek. Saya ngomong, Mbak, kalau Tuhan sedang memakai saya, ya sudah, ndak apa-apa. Saya capek oke. Karena nanti ada satu saat saya tuh bisa nanaon. Ya tuh khotbah saudara. Ya Yesus.
lahir di Bethlehem. Saya yakin mual ditarik, dicari, nggak akan dicari sama Pak Maman gitu ya. Bisa jadi saya ngasih juga cuma satu orang, ini ada gitu. Apa maksud saya? Ingat, ada waktunya, ada waktunya. Jadi kalau Anda diberi kesehatan oleh Tuhan dan dipakai untuk melayani, layani. Jangan berkata, nanti nggak punya waktu. Malam ini Tuhan akan habiskan waktu Anda. Itu manusia kurang ajar itu namanya. Dan maaf gak punya waktu. Kampret loh. Yang memberi waktu itu Tuhan loh. Yang memberi hidup kamu itu Tuhan loh. Lu jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan itu bisa ada orang yang ngupil mati. Ada. Lain hereuy ada. Tuh kan bohong-bohong, kurang beriman. Dia ngupil di Ukraina, kena bom, paeh. Gitu. Jadi Bapak Ibu, lihat keselamatan Allah itu ingin mengajarkan kita supaya menjadi apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita tuh cerdik apa? Ular itu kan luar leor gak? Dasar bloon lu, luar leor. Heselah ujung orang-orang pinggiran luar leor. Saya ngisi di katedral di Laurentius, ular luar leor. Hanya di Martinus, saudara-saudara, ular luar leor. Kampung luar leor. Saya lahir di Bandung karek kadang-kadang luar leor. Ular teh leur. Tahu apa leur itu? Licin. Badannya kan licin. Nah, cerdik seperti ular supaya kita apa? Tidak digenggam oleh si jahat. Jadi kita harus Jadi kita manusia tidak pernah boleh dikuasai oleh kejahatan. Kita tidak pernah boleh menjadi manusia yang dikuasai oleh kemarahan, kesedihan, kesakitan. Enggak. Kita harus licik. Tetapi apa? Tulus. Seperti apa? Merpati. Lihat, yang tidak ingkar janji itu bukan suami Anda. Cuma merpati. Mengapa suami ingkar janji? Karena bukan merpati. Suami Anda manuk emprit, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Kalau Yesus memberikan perumpamaan seperti itu, Yesus sekali lagi mau apa? Membawa kita pada keselamatan. Dan kita hanya tahu itu kalau apa? You read the Bible. Baca kitab suci.